Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutra Dila Melinda, NPM 18210007. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro, DPL Ibu Triani Ratnawuri, MPD. Baiklah, di sini kita akan belajar mengenal akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, yang pertama itu ada sejarah akuntansi, lalu ada pengertian dan manfaat akuntansi, dan yang ketiga itu ada pemakai informasi akuntansi. Yang pertama adalah sejarah akuntansi. Nah, sejarah akuntansi itu dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Pada abad 16, perhitungan rugi laba telah dilakukan pedagang-pedagang Genoa dengan cara menghitung harta yang ada pada akhir suatu pelayaran dan dibandingkan pada saat mereka berangkat. Yang pertama itu ada sejarah lahirnya praktik akuntansi dalam kehidupan manusia. Pada tahun 3200 Masehi telah dikenal dua teknik akuntansi yang berlaku pada waktu yang bersamaan. Nah, teknik yang pertama itu adalah sejenis koin dengan bentuk tertentu yang disimpan dan ditandai kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Teknik yang kedua itu adalah sejenis token yang disimpan dalam bentuk yang lebih besar dengan berbagai jenis yang lebih kompleks dibandingkan dengan koin. Nah, yang kedua itu ada sejarah sistem pencatatan akuntansi. Nah, dalam pencatatan akuntansi itu diawali dari adanya dua kegiatan penting yang dilakukan oleh para bangsawan pada masa itu. Nah, dua kegiatan tersebut itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kegiatan pencatatan penarikan pajak atau sewa. Yang kedua ada kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan per satu kali jalan. Nah, yang ketiga itu ada perkembangan ilmu akuntansi. Nah, dalam perkembangan akuntansi di Eropa juga merambat ke Amerika Serikat. Pada tahun 1930, membahas dan menetapkan prinsip-prinsip akuntansi bagi perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdapat di bursa saham. Selanjutnya ada perkembangan akuntansi di Indonesia. Nah, akuntansi mulai diterapkan di Indonesia itu sejak tahun 1642. Namun, bukti yang jelas terdapat pada pembukaan Ambition Society yang berdiri di Jakarta tahun 1747. Nah, setelah itu akuntansi di Indonesia itu berkembang setelah Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan pada tahun 1870. Hal ini menyebabkan banyak pengusaha Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka menerapkan sistem pembukuan yang diajarkan oleh Paciolo. Tahun 1907 di Indonesia diperkenalkan sistem pemeriksaan atau auditing untuk menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan. Selanjutnya ada pengertian dan manfaat akuntansi. Yang pertama itu pengertian akuntansi menurut American Accounting Association atau AAA. Menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dan yang kedua itu pengertian akuntansi menurut Al-Haryono Yusuf. Dalam buku Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1, Yusuf 2012, akuntansi didefinisikan dalam dua sudut pandang pemakai dan sudut proses kegiatan. Selanjutnya itu ada pemakai informasi akuntansi. Yang pertama itu pemakai internal informasi akuntansi adalah para manajer seperti manajer pemasaran, supervisor, produksi, direktur keuangan, dan pejabat perusahaan. Hal ini disebabkan karena para manajerlah yang bertugas merencanakan, mengorganisasikan, dan mengelola jalannya perusahaan. Nah, yang kedua itu ada pemakai eksternal. Nah, informasi akuntansi juga dibutuhkan oleh pihak eksternal atau pihak di luar perusahaan. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah investor, kreditor, badan perpajakan, badan-badan pembuat peraturan, pelanggan, serikat pekerja, dan perencanaan ekonomi. Nah, akuntansi yang digunakan oleh para pemakai eksternal adalah akuntansi